Matahari mulai terbenam. Langit di atas desa penari berubah menjadi lautan warna merah dan jingga. Awan-awan kelabu berarak perlahan, seakan hendak menelan cahaya yang tersisa. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang samar. Suara jangkrik mulai bersautan, memecah kesunyian sore yang mencekam. Di kejauhan tampak hamparan sawah yang membentang luas. Padi-padi yang mulai menguning melambai-lambai lembut, seperti tangan-tangan kurus yang menari dalam kesunyian. Punggung-punggung bukit tampak gelap dan misterius, membatasi cakrawala desa penari dari dunia luar. Senja yang seharusnya indah, di desa penari justru terasa mencekam. Seakan alam sedang bersiap untuk sebuah pertunjukan yang mengerikan. Aris, seorang fotografer muda dengan ambisi besar, melangkahkan kakinya dengan hati-hati di pematang sawah. Ia datang ke desa penari untuk mencari inspirasi. Keindahan alam pedesaan yang masih asri dan eksotisme budaya lokal adalah objek yang tak pernah gagal membuatnya takjub. Hari ini, ia berencana mengabadikan momen matahari terbenam di antara hamparan sawah. Sebuah mahakarya yang akan menjadi portofolio terbaiknya. Namun, Aris terlalu asyik mencari sudut pengambilan gambar yang sempurna. Ia tidak menyadari bahwa hari semakin gelap dan ia telah melangkah terlalu jauh. Jalan setapak yang ia lewati kini telah hilang. Aris terjebak di tengah lautan hijau yang sunyi. Kepanikan mulai merayap di hatinya. Angin sore semakin dingin menusuk tulang. Suara jangkrik yang tadinya terdengar merdu, kini berubah menjadi dengungan yang mengganggu. Di antara desiran angin, Aris seperti mendengar bisikan-bisikan lirih. Suara-suara asing yang tidak ia kenali bahasanya. Bisikan itu seakan memanggil namanya, menggodanya untuk mendekat ke arah yang tidak ia ketahui. Pandangan Aris mulai kabur. Di balik rerimbunan padi, ia melihat bayangan-bayangan hitam menari-nari dengan gerakan yang tidak wajar. Bayangan itu bergerak cepat, meliuk-liuk seperti asap tertiup angin. Aris menggosok matanya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi. Tapi bayangan itu tetap ada, semakin jelas dan semakin menakutkan. Berusaha mengabaikan kejadian aneh yang baru saja ia alami, Aris terus berjalan mencari jalan keluar. Langkahnya semakin cepat, diiringi debaran jantung yang semakin kencang. Di tengah keputusasaannya, ia menemukan sebuah gubuk tua di ujung pematang. Gubuk itu tampak reyot dan hampir roboh. Atapnya berlubang di sana-sini. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Dengan ragu, Aris mendekati gubuk itu. Pintu gubuk terbuka sedikit, seperti mengundangnya untuk masuk. Di dalam ia menemukan sebuah buku tua tergeletak di atas dipan bambu. Sampul buku itu terbuat dari kulit binatang yang sudah mengering, dengan ukiran simbol-simbol aneh yang tidak ia mengerti. Aris mencoba membuka buku itu, namun halaman-halamannya rapuh dan berdebu. Aris meletakkan kembali buku itu dengan hati-hati. Ia merasa ada hawa dingin yang aneh di dalam gubuk itu. Sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia memutuskan untuk keluar dan melanjutkan pencarian jalan keluar. Namun saat berbalik badan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di sudut gubuk, tergeletak tulang belulang manusia. Tengkorak, tulang rusuk, dan tulang-tulang lainnya berserakan di tanah, seperti sengaja disusun membentuk pola tertentu. Aris terpaku di tempat, pinjam cepat. Ia tidak mau hati in berteriak, tetapi sorti dicit-terangin. Aris berlari sekuat tenaga. Ia tidak peduli lagi kemana arah kakinya melangkah. Ia hanya ingin segera keluar dari tempat terkutuk ini. Suara tawa lirih yang mengerikan terdengar mengiringi langkahnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat. Cahaya bulan yang samar menerangi hamparan sawah, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari menakutkan. Aris tersandung akar pohon dan terjatuh. Ini sakit kelebih. Namun, ia tidak punya waktu untuk beristirahat. Terus berlari. Idin jika tertangkap, dia bisa keluar dari tempat ini hidup. Di tengah keputusasaannya, Aris melihat cahaya lampu minyak yang berkelap-kelip di kejauhan. Cahaya itu seperti harapan yang muncul di tengah kegelapan. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia menyeret tubuhnya yang lelah menuju sumber cahaya itu. Cahaya itu berasal dari lampu minyak yang dibawa oleh seorang petani tua. Petani itu adalah warga desa penari yang sedang mencari kayu bakar di sekitar sawah. Aris menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Petani tua itunya tersenyum tipis dan mengajak Aris pulang ke rumahnya. Malam itu Aris menginap di rumah petani tua itu. Ia disambut dengan ramah oleh keluarga petani. Mereka memberinya makan dan minum. Keesokan harinya Aris diantar pulang ke kota oleh anak petani tua itu.
Sebelum pergi, Aris mengucapkan terima kasih dan berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Ia juga berjanji tidak akan pernah menceritakan kejadian aneh yang ia alami kepada siapapun. Ia tidak ingin membuat warga desa ketakutan. Aris kembali ke kota dengan membawa segudang pertanyaan yang tak terjawab. Ia tidak tahu apa sebenarnya yang ia alami di desa penari. Apakah itu nyata atau hanya halusinasinya saja? Satu hal yang pasti, kejadian itu telah meninggalkan bekas luka yang mendalam di hatinya. Rasa takut dan trauma yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dan kamera yang selalu dibawanya kemana-mana, kini tergeletak begitu saja di atas meja. Seakan beri saksi bisu di petualang mengerikan yang baru saja alami.